Tibalah kita di sesi materi, yaitu ridho dengan keputusannya. Kenapa harus ridho? Bisa jadi apa yang kita inginkan mungkin tidak kita dapatkan. Boleh jadi apa yang kita miliki terlepas begitu saja. Kadangkala apa yang kita mau tidak sesuai dengan harapan. Lalu bagaimana agar kita mensikapinya? Apakah dengan marah, sedih, atau kecewa? Nah, dalam webinar ini, pasti ini akan mengajak kita semuanya untuk memanage emosi agar hati kita bisa ridho dengan keputusannya. Bagaimana caranya agar kita bisa merasa kecewa, amarah, sedih, dan juga galau di hati kita. Sebelum mengisi materi, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan profil beliau terlebih dahulu. Beliau ini adalah istri dari dan ibu dari 4 putra dan putri. Beliau juga profesional coach, practitioner dari NLP, kemudian founder Rumah Cantik Mulia, serta penulis buku Beauty Morphosis dan Sukses Mulia is My Life. Luar biasa sekali pemateri hari ini. Langsung saja untuk menyampaikan materinya kepada Bu Kastini, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mama Kuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya. Allahumma shalli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kepada Allah, pagi ini kita dipertemukan dalam sebuah forum ya yang diprakarsai oleh Rumah Umat, di mana ownernya itu saya sangat kenal sekali dengan beliau, yaitu Pak Doni Firmansyah dan Bu Istiqomayati. Masya Allah, alhamdulillah, sebuah kehormatan ini buat saya diberikan kesempatan ya untuk sharing yang kedua kali ya setelah bulan lalu Ustadz Felix Siau gitu. Masya Allah, sebuah kehormatan. Terima kasih Mama Kuma, terima kasih Pak Doni, Masya Allah, terima kasih juga tim Rumah Umat. Alhamdulillah. Tema kita hari ini Masya Allah ya tentang ridho. Masya Allah ya. Saya pingin share screen ya Mama dan teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir ini di Zoom. Alhamdulillah menyempatkan waktu. Saya izin untuk share screen biar tidak memperpanjang waktu. Baik, jadi hari ini tema kita adalah tentang ridho dengan keputusannya. Masya Allah. Ridho, ini suatu kajian yang tidak mudah ya, Masya Allah. Oh ya, sebelumnya saya ingin cerita dulu. Ini, aduh, biar ada kita tuh di situ. Biar gabung ya. Oh ya, sebelum ini intermezzo dulu ini. Baik. Alhamdulillah. Jadi saya kenal dengan Pak Doni sekeluarga ini udah lama banget, berapa tahun ya. Dan alhamdulillah tahun 2017 akhir Desember tuh kami berkesempatan untuk umroh bareng ya, dan ini Pak Doni, Bu Istiqomah dan Mbak Nada ya. Terus Mas siapa namanya yang kecil namanya Mas Nauki. Mas Nauki, Mbak Nada Kumiko dan Mas Nauki, insya Allah calon Ustadz ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini biar ingat lagi ya Mama Kuma, saya putar lagi. Alhamdulillah, ya baik, Alhamdulillah. Pagi ini agenda kita adalah membahas tentang ridho ya. Mengapa sih gitu kita perlu ridho gitu? Apa sih pentingnya gitu ya? Kita itu perlu ridho itu apa pentingnya? Apa keistimewaannya? Kemudian ridho itu sendiri apa pengertiannya dan bagaimana supaya insya Allah hati kita ini bisa ridho. Nah, saya sendiri mohon maaf ya teman-teman, bukan berarti sudah menjadi pribadi yang sudah lihai gitu ya, yang sudah piawai dengan
keridoan ini ya, dengan tema ridho ini. Saya sendiri sedang berjuang, saya sendiri juga sedang belajar. Jadi kita belajar sama-sama ya insya Allah gitu. Nah, saya boleh tahu dong, ridho itu menurut teman-teman mudah atau tidak mudah? Mudah atau tidak mudah? Boleh ditulis jawabannya di kolom chat ya. Silahkan. Ridho itu mudah atau tidak mudah sih? Nah, mungkin nanti. Atau langsung open mic juga boleh ya Bu Kasti. Oh boleh, open mic juga boleh. Kita santai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita santai saja. Monggo silakan. Siapa yang mau menjawab? Ridho itu mudah atau tidak mudah? Wah, ternyata ada yang menjawab nih, tidak mudah. Tidak mudah. Bagaimana dengan yang lain? Banyak Wah, mana mudah yang tergantung mudah? situasinya. Tergantung Mudah situasinya. bilangnya ternyata susah jalaninya. Wah, gimana nih? Ya, mungkin buat teman-teman di sini ya, ridho itu bisa jadi mudah ya. Mudah itu mungkin kalau menyenangkan ya. Takdirnya Allah itu menyenangkan ya, ridho saja pasti. Tapi kalau menyesakkan dada, membuat hati kita sedih, gimana kita bisa ridho? Gitu. Ridho apa enggak? Mudah apa tidak mudah? Gitu. Bagi saya sendiri pribadi tidak mudah untuk ridho. Menerima ketentuan Allah itu tidak mudah. Tapi kita tetap akan belajar, insya Allah ya. Bagi saya sendiri tidak mudah, dan sampai kapan tidak mudahnya itu ya sampai nafasnya habis gitu, karena kita akan terus diuji, akan terus diganggu ya. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka apabila kita ridho gitu, sehingga nanti sampai ujung nafas kita pun kita pasti akan digoda, diganggu supaya kita tidak ridho dengan keadaan itu. Gitu, Masya Allah ya. Jadi ridho ini adalah satu skill ya, soft skill untuk hidup kita ya, sampai nanti di ujung nafas kita, Masya Allah. Makanya itu kita perlu terus-terusan belajar untuk ridho, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, teman-teman semua, hari-hari pandemi kemarin ya, begitu banyak ya kita dapati. Mungkin keluarga kita atau kita sendiri ada yang sakit gitu ya, kemudian ada banyak istri yang ditinggal suaminya berpulang lebih dulu, ada juga suami yang ditinggal istrinya berpulang lebih dulu, ada juga anak-anak yang kehilangan baik ayahnya maupun ibunya ya, banyak juga orang tua yang kehilangan anaknya, dan lebih banyak lagi orang-orang yang kehilangan ya keluarganya, mungkin teman, sahabat, saudara gitu ya, Masya Allah. Dan hari-hari ini kita bersyukur sekali, Insya Allah kondisinya sudah mereda, ya, sudah mereda, sudah tidak banyak lagi kita mendengar berita duka di WhatsApp, juga sudah nggak seperti dulu yang hampir setiap hari kita mendengar innalillahi ya, kita membaca berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah misalnya, seperti itu hampir tiap hari ya. Tapi hari-hari ini alhamdulillah kita syukuri, Masya Allah. Namun demikian bukan berarti terus kemudian kondisi itu sudah membaik ya, sudah membaik ya. Tantangan berikutnya adalah sekarang ini kita menghadapi kelesuan ekonomi ya, ada digital disruption pandemik ya, pasca pandemik ini tidak mudah ya untuk bangkit lagi ya. Kita tentu masih perlu banyak berjuang gitu, berjuang keras gitu untuk bisa mungkin sebagian untuk survive, sebagian lagi untuk kembali lagi ya pada masa-masa yang produktivitasnya itu baik sekali gitu ya. Kita bisa kalau di bidang bisnis mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya, atau roda bisnis bisa berjalan dengan baik gitu ya, bisa running well. Nah, ini semuanya kita butuh untuk bisa move on ya, move on. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin mungkin kita ngerasa ada kesedihan gitu ya, karena ada yang berpulang di antara kita atau kita sendiri sakit gitu. Terus gimana kita bisa move on dan kemudian menyambut era yang insya Allah sebentar lagi, mudah-mudahan ya sebentar lagi itu sudah kembali baik gitu.
itu dengan semangat gitu. Ayo kita selesaikan ya. Yuk kita belajar ridho. Kalau hari-hari ini masih ada yang masih sedih, masih susah, masih berduka gitu ya, yuk segera move on. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas gimana caranya untuk bisa segera move on gitu ya, supaya bisa ridho dan kemudian segera move on gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, jadi pada saat kita itu diberi ujian oleh Allah ya, diberi ujian, diberi musibah, diberi suatu kondisi di mana kita itu merasa nggak nyaman, merasa sedih gitu ya, merasa berduka. Lalu kita bertanya, kenapa sih ya Allah ujian ini Engkau tumpahkan kepada saya? Gitu. Ya, kenapa sih ya Allah dia yang Engkau ambil gitu loh? Dia itu yang baik banget gitu. Kenapa dia bukan yang lain gitu? Ya, kenapa waktunya sekarang gitu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bernada sebenarnya adalah bernada protes gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dari hati, yang muncul dari hati yang belum ridho gitu ya. Nah, saya pingin gitu ya, pada kesempatan ini kita semuanya kita sama-sama belajar nih ya. Saya pingin teman-teman bayangkan gitu ya. Ini supaya kita nanti bisa mengukur ya efektivitas dari webinar kita pagi hari ini gitu. Saya buatkan skala ya, saya buatkan skala 0 sampai 10. Kalau 0 itu mengenang kejadian yang kemarin sangat menyedihkan, entah apa ridho sama sekali. Kalau 10 itu berarti sudah ridho sepenuhnya. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman ya yang sekarang sudah hadir ada sekitar 35 orang yang hadir ya. Silakan menuliskan skalanya. Kira-kira skala ridho teman-teman saat ini berada di angka berapa terhadap peristiwa tersebut ya, menerima peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Silahkan diingat atau dipilih satu peristiwa yang kurang menyenangkan gitu ya. Nah, kemudian ditentukan skor ridhonya itu berapa dan nggak perlu dilaporkan kepada saya. Silahkan ditulis aja, boleh di dalam hati atau di atas kertas ya, di atas kertas catatan, monggo. Silahkan. Oke, silakan dituliskan ya berapa skala ridho sahabat rumah semuanya. Oh ya, mohon maaf Bu Kastini, saya menyela sedikit. Ini ada informasi bahwasanya mohon disimak untuk sahabat rumah semuanya dan nanti di akhir kalau ada nanti silakan dirangkum dan juga diposting di IG dan tag di Rumah Umat, Instagramnya Rumah Umat. Nanti ada 3 door prize buat sahabat Rumah Umat semuanya. Jadi ini materinya nggak main-main ya. Silakan disimak sebaik mungkin dan bagi yang bisa merangkum dengan terbaik nanti akan dapat door prize dari kami. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf Bu Kastini, silakan boleh dilanjutkan kembali. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, senang sekali nih ya yang dapat door prize nanti dapat hadiah nih. Silakan ya. Disimak baik-baik dan dicatat baik-baik. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Saya lanjutkan ya. Oke, saya setting lagi. Baik. Nah, jadi teman-teman tadi sudah ya menuliskan ya skornya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas mengapa sih kita itu perlu ridho kepada Allah. Ya, tadi disebutkan oleh Mbak Frida ya. Kadang tuh kejadian demi kejadian itu ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pinginnya sih gitu, pinginnya sih sehat, tapi ternyata kok Allah kasih sakit gitu. Pinginnya sih Bapak Ibu juga sehat, tapi kenapa Bapak Ibu terinfeksi gitu, terkena gitu. Pinginnya sih bisnis ini seperti biasa, bahkan lebih baik lagi gitu ya, omsetnya ataupun keuntungannya gitu ya. Tapi kenapa sih seret banget gitu. Ya. Jadi banyak hal gitu ya. Banyak hal yang terjadi itu ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, kita dalam banyak nasihat kita perlu ridho terus gitu ya. Tapi kenapa perlu ridho? Nah, kenapa kita perlu ridho menghadapi berbagai macam
kondisi yang tidak menyenangkan itu. Boleh teman-teman dapat ya, silakan tulis di kolom chat atau boleh ada yang raise hand langsung jawab juga boleh. Gitu. Silakan. Nah, silakan nih sahabat rumah umat. Mengapa Untuk kita menanggapinya. perlu ridho? Nah, ya. Silakan ditulis di kolom chat. Ada yang sudah menulis, Mbak Frida boleh bacakan? Belum ada. Mungkin masih Belum ada. memikirkan, mengapa ya kita perlu ridho? Oh ini, ada yang menjawab, Budian Andiani. Agar bahagia. Supaya bahagia. Masya Allah, terima kasih Budian. Lapang hati, Masya Allah. Mau jawab Bunda? Ya silakan Bu Aisyah. Mengapa? Ini di sela-sela kita mau persiapan ya OTW jemput jelita, ini ikut nyimak dulu, mengapa kita perlu ridho ya atas putusan atau kejadian yang menimpa kita ya Bunda ya. Itu kalau kita nggak ridho, kita nggak ikhlas atas putusan atau yang dikasih Allah, artinya kita manusia yang tidak bersyukur. Gitu kalau menurut saya. Jadi kita apapun itu, seandainya kita diberi sakit, kita diuji apapun, masalah anak, keluarga atau rezeki, seandainya kita tidak ridho, tidak ikhlas sepenuh hati, artinya kita bukan manusia yang bersyukur. Jadi insya Allah kalau kita tetap ridho, berprasangka baik sama Allah, walaupun kadang berat ya, namanya manusia, kadang berat kita dalam hati, kok aku seperti ini. Kok aku seperti ini gitu. Misalkan kita mengeluh, insya Allah itu kan hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau kita ridho, kita ikhlas, kita bisa bersabar dan berprasangka baik terhadap Allah, insya Allah pasti nanti Allah di balik itu semua Allah kasih sesuatu yang indah lah, insya Allah. Itu karena itu sudah saya terapkan. Iya. Wah, udah lulus dong Bu Aisyah. Ya, belum lulus, cuman kita sudah pernah ada di uji, baik anak, baik rumah tangga, baik usaha, kita sudah pernah melewati fase itu, terus tapi kita tetap berprasangka baik sama Allah. Kayaknya pasti ini kan kalau kita diuji itu kita mau naik tingkat gitu kan katanya. Nah, jadi insya Allah lah seperti itu Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah, Masya Allah. Tadi saya mencatat ada kata kurang syukur, ada kata prasangka baik, ada kata ikhlas ya, itu kata-kata kunci yang diucapkan oleh Bu Aisyah, dan kayaknya Bu Aisyah ini udah piawai dalam mendapatkan keridhaan ini ya, meridhokan hati, Masya Allah. Dan tadi jawabannya dari teman-teman yang lain ada yang supaya bahagia, lapang hati, biar damai. Mama Kuma malah jawabnya supaya nggak stres gitu ya. Terus agar mudah menjalani hidup, kemudian dengan ridho hidup bisa jalani dengan lebih ringan ya, dan syukur gitu. Masya Allah, terima kasih ya. Ada satu hal yang ingin saya tambahkan, yang semua jawaban tadi itu udah bagus banget gitu ya, udah bagus banget, Masya Allah, benar sekali, supaya hati kita lapang, tenang, bahagia, kita jalani hidup kita ini dengan nikmat gitu ya. Ya, ini kan mudah diucapkan ya. Pada saat kejadiannya itu, aduh, mengharu biru gitu ya. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting, yang enggak kalah penting. Mengapa kita perlu ridho? Jawabannya adalah supaya Allah ridha pada kita juga. Masya Allah, itu tadi yang dibaca di surat Al-Mujadilah ayat 22 tadi, yang terjemahnya dibaca oleh Mbak Nada Kumiko ya, dibacakan oleh Ustadz tadi. Masya Allah, supaya Allah juga ridha pada kita. Apa artinya gitu ya? Ya, apa artinya gitu loh? Kita hidup begini begitu kalau Allah nggak ridho, Masya Allah. Jadi kenapa kita perlu ridho? Supaya Allah juga ridho sama kita gitu. Itu yang jauh lebih penting. Kalau Allah udah ridho sama kita, apa yang susah? Nggak ada ya.
segala sesuatu jadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih bahagia. Allah ridho itu luar biasa, itu karunia yang luar biasa. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah dengan ridho pada ketentuannya, juga ridho pada syariatnya. Jadi ridho itu sebenarnya ada dua hal penting, yaitu ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah berupa takdir, dan yang kedua adalah ketentuan Allah berupa syariat. Nah, kita ridho pada dua-duanya, makanya setiap pagi kita insya Allah ya, kalau yang mendawamkan zikir pagi petang gitu, kita membacakan raditu billahi robba gitu ya, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah gitu. Kita ridho kepada Allah, memilih Allah sebagai Rob kita ridho kepada agama kita Islam ini ya, aturan-aturannya kita ridho, kita terima dengan sukarela gitu. Kemudian kita juga ridho kepada Rasulullah sebagai Rasul yang menuntun kita, gitu ya, Masya Allah. Baik, saya izinkan saya untuk share screen lagi ya. Jadi itu ya para bunda, teman-teman semua jawabannya. Mengapa kita perlu ridho ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita sampai pada pengertian ridho. Jadi ridho, definisi ridho. Ya. Ridho berasal dari kata rodiya ya Rabbah, artinya adalah menerima dengan lapang dada tanpa kecewa dan merasa tertekan. Itu dari istilahnya, dari bahasanya. Lalu dari pengertian secara umum istilahnya, maaf yang tadi dari bahasa ya, dari sisi bahasa, sekarang pengertian secara umum adalah menerima semua kejadian ya yang menimpa kita ya dengan lapang dada, menghadapinya dengan tabah. Kalau itu sesuatu yang berat, maka kita menghadapinya dengan tabah, tidak merasa kesal, dan tidak berputus asa. Tidak berputus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah. Itu pengertian dari ridho. Mudah diucapkan, ya, seperti tadi yang dikatakan, mudah diucapkan. Tapi pada saat kita sama Allah diuji dengan satu ujian yang berat sekali, ya, di mana kita ngerasa ya Allah, ya kita sedih banget gitu. Apalagi kalau kemudian ujiannya itu terus bertumpuk-tumpuk gitu, habis diuji begini, diuji begitu, diuji begitu, diuji. Dan itulah yang terjadi. Saya juga mengalami pada masa pandemi kemarin ya, pada masa pandemi sekitar hampir 2 tahun ini. Pertama, Allah uji kami, keluarga kami, saya dan keluarga mengalami kecelakaan kendaraan, dan itu mobil terguling-guling di jalan tol, itu luar biasa ya. Kemudian setelah itu Allah tambahkan lagi ujiannya dengan keluarga kami, ada 5 orang yang terkena corona saya, termasuk anak saya, termasuk 2 adik saya. Ya, kemudian tambah lagi anak saya 1 lagi juga kena. Jadi 6 anggota. Terus tambah lagi adik saya, tambah lagi keponakan yang kemudian meninggal dunia. Beruntutan, Masya Allah, Masya Allah. Ya, nah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang Masya Allah ya, kayaknya kok nggak habis-habis. Belum lagi yang kecil-kecil gitu, seperti pernah dalam masa-masa itu pun ya, di rumah saya ini rumah kami hampir kebakaran karena kompor meledak gitu. Kompornya tuh apa ya? Kompor gasnya tuh meledak gitu ya. Itu di saat-saat yang hampir bersamaan. Dan yang lain-lain yang nggak perlu saya ceritakan satu persatu, tapi tiap hari itu, hampir tiap minggu itu ada saja seperti itu. Masya Allah. Ada saat-saat sangat-sangat kritis. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ridho? Nah, saya ingin bahas dulu ya, teman-teman, posisi tentang ridho ini sebenarnya gimana sih gitu ya. Jadi tadi ada yang disebut juga ikhlas ya, nanti kita bahas ya ridho dan ikhlas gitu. Apa bedanya? Nah, sebenarnya kita hidup itu ada di 3 masa ya teman-teman ya, Masya Allah. Saat ini, kemudian masa lalu dulu deh, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang, the future. Ya, kita hidup di masa ini, saat ini. Di masa lalu, ya, mungkin ada kejadian-kejadian yang tadi tidak membuat kita sedih, kecewa, menyesal gitu ya, protes sama Allah, bertanya gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah wilayah ridho. Tapi ada juga tantangannya, karena kalau di sini nih kita nggak beres, kemudian ya ternyata bisa jadi kita itu
mencemaskan, menjadi takut atau menjadi khawatir terhadap sesuatu di masa yang akan datang. Maka di sini yang diperlukan adalah ikhtiar dan tawakal. Jadi ridho ini kan menerima ya, menerima dengan lapang dada, enggak protes, enggak kecewa dan juga enggak putus asa. Itu ridho ya terhadap kejadian yang menimpa kita, yang itu tidak menyenangkan ya, yang buruk lah, kita dalam persepsi kita itu buruk gitu, musibah. Nah, jadi ridho itu terhadap ketentuan Allah tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau yang di sini kita perlu ridho ya untuk masa lalu, untuk yang masa akan datang maka kita perlu tawakal gitu. Tawakal tuh menyandarkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Ikhtiar dan tawakal. Nah, terus jadi ridho itu gimana ya? Apakah sama dengan ikhlasnya? Banyak sekali pengertian-pengertian yang beredar di masyarakat bahwa ridho itu ikhlas menerima, gitu ya, ikhlas menerima. Nah, di sini saya pernah membaca, gitu ya, pengertiannya ternyata ridho dan ikhlas itu berbeda. Kalau ridho itu adalah untuk kita sebagai objek yang dikenai atau yang mendapatkan sebuah kejadian, ya, yaitu kita sebagai maf'ul. Itu ridho, yang kita perlukan ridho. Sedangkan ikhlas itu adalah kita sebagai subjek, ya, sebagai fa'il, sebagai yang melakukan. Jadi misalnya nih, kita ke masjid, gitu ya, kita ke masjid, ternyata sandal kita hilang, sepatu kita hilang, maka itu namanya kita perlu ridho, bukan ikhlas. Kalau ikhlas, kita ke masjid, mau memasukkan infak. Ya, masukkan infak ke kotak infak di masjid. Nah, itu namanya ikhlas karena kita mau melakukan sesuatu. Tapi kalau yang sandal hilang, kita nggak melakukan sesuatu. Kita dikenai gitu, dikenai sebuah kondisi, sebuah musibah, sandal hilang. Nah, itu namanya ridho. Gitu ya, teman-teman ya, Masya Allah. Ini biar nggak salah kaprah ya antara ridho dan ikhlas. Biasanya kan kita bilang, aduh saya ikhlas kok. Saya ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Melakukan sesuatu untuk mencari ridhonya Allah kan. Nah, ya, jadi melakukan sesuatu ya kita niatnya ikhlas. Karena apa? Karena hanya mengharap ridhonya Allah. Nah, itu ikhlas. Ya. Gitu. Baik, ini sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang mau dikomentari atau ditanyakan, monggo silahkan ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan teman-teman. Kalau ada yang Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Bunda Kasini, ini saya jelek banget ini di sini. Ternyata ridho sama ikhlas itu nggak sama gitu loh. Kemudian ikhlas tadi kan melakukan sesuatu yang itu diniatkan hanya untuk mencapai ridhonya Allah. Jadi ridho itu ternyata nggak hanya hal-hal yang negatif ya Bunda ya. Yes. Jadi bahkan ridho untuk betul. kita Betul. Jadi ridho itu sebenarnya kondisi hati yang rela, yang puas, bukan hanya yang. Jadi bahkan kita kan raditu billahi robba. Kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita yang mengatur kita. Itu kondisi positif loh. Ya, kondisi positif loh. Kita ridho gitu. Kita ridho itu kondisi positif loh gitu. Masya Allah. Bukan terpaksa kan kita mengambil Allah sebagai Tuhan kita, bukan terpaksa, kita ridho gitu. Rasulullah kita ambil sebagai Rasul kita ridho gitu. Kita mengambil Islam sebagai agama kita, din kita, dan kita dituntun itu way of life kita ridho gitu. Bahkan nanti kalau misalnya ada tentang poligami ya, ayat poligami. Nah, ini para emak-emak kan biasanya ya aku sih ridho tapi asal bukan saya gitu ya. Kalau bukan saya nggak apa-apa, itu gimana namanya? Bukan ridho itu ya. Ada pengecualian di situ, bukan ridho ya namanya ya, Masya Allah. Gitu ya. Oke. Sampai di sini oke ya teman-teman ya, Masya Allah. Ada lagi yang tanya? Oh, nggak ada. Baik, yang tanya atau yang komentar nggak ada. Makasih, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya teman-teman ya, Masya Allah. Saya manggil teman-teman. Nah, sekarang kita sampai pada gimana caranya agar kita ridho dengan segala keputusan Allah, ya, dengan segala keputusan Allah.
Gimana cara kita gitu? Ada tiga cara atau 3 langkah yang ingin saya bahas di sini. Mohon maaf kalau misalnya mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak selalu sama dengan yang Ustadz sampaikan ya. Mungkin ada sedikit kajian yang lebih nyerempet-nyerempet ke psikologis ya, bidang-bidang yang psikologi gitu. Oke. Nah, yang pertama tadi disebut sama Bu Aisyah, kita perlu husnudzon, Masya Allah. Itu Bu Aisyahnya udah pamit kayaknya ya barusan karena mau jemput putrinya. Nah, sekarang baru keluar nih ya, jawabannya adalah husnudzon kepada Allah, Masya Allah. Ini langkah pertama. Seringkali kalau kita itu dapat musibah gitu, apa sih yang ada dalam pikiran kita? Ya, kalau kita belum ridho tadi itu, why me? Kenapa saya ya Allah yang diuji seperti ini? Kenapa saya? Kenapa sekarang? Kenapa si dia yang kau ambil? Kenapa? Ya, dan ini jawabannya adalah yang di ayat ya, atau ya ayat yang dibaca oleh Ustadz tadi. Nanti kita bahas. Ya. Langkah yang kedua adalah terima. Terima itu acceptance. Terima. Tadi kan definisi ridho itu kan memang terima. Menerima dengan lapang dada. Nah, gimana caranya untuk terima ini nanti kita bahas ya. Yang ketiga adalah syukur dan sabar. Ini pun tadi sudah dibahas oleh Bu Aisyah, sudah dijawab ya. Jadi jawabannya ada semua di sini ya. Syukur dan sabar. Gimana tuh syukur dan sabar? Oke. Nah, sebelum membahas yang lebih panjang lagi, saya ingin bahas yang prinsip ini ya. Ada hal yang prinsip yang ingin saya sampaikan, yang ini patut sekali kita yakini. Untuk supaya ridho, kita perlu yakin bahwa sesungguhnya Allah itu sudah memberi kepada kita sebuah kemampuan ya untuk mengelola pikiran dan perasaan kita sendiri. Ya, kita nggak bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang lain. Kita nggak bisa mengontrol apapun kejadian yang terjadi di sekitar kita, nggak bisa kita kontrol, satu pun nggak bisa kita kontrol. Semuanya ada dalam kuasa Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Karena Allah yang mengatur seluruh alam ini, mau-maunya Allah dong. Siapa yang dikasih sakit, siapa yang kemudian diambil, ya, siapa yang dikenai musibah lain-lain lagi, itu semuanya mau terserah Allah. Gitu. Tapi Allah kasih kita kuasa untuk mengatur pikiran dan perasaan kita sendiri. Ya, dengan kata lain, kita adalah tuan dan nyonya bagi pikiran dan perasaan kita sendiri. Sampai di sini sepakat ya, teman-teman ya? Sepakat nggak? Kalau yang sepakat boleh dong angkat jempol gitu ya, tulis boleh kasih emoticon atau jempol gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Frida ya. Ya. Sepakat ya, kita adalah tuan dan nyonya bagi pikiran dan perasaan kita sendiri, Masya Allah. Ya, yang kedua, ini penting banget juga, bahwa emosi, ya, kita kan dapat musibah atau dapat apa, itu kan ada emosi yang muncul kemudian ya, merespon kejadian tersebut ada emosinya. Nah, ternyata emosi itu, apapun emosi itu, apakah dia marah, sedih, kecewa, benci, takut, khawatir, dan lain sebagainya, itu semua adalah dia membawa pesan. Apa pesannya? Gitu. Ya, membawa pesan. Sekali lagi, pesan itu berarti apa ya? Satu pelajaran atau satu informasi atau apapun lah namanya ya. Dan dia tidak membawa perintah. Artinya perintah itu gini, kalau emosinya marah, kemudian bukan berarti terus nyuruh kita marah-marah. Kalau kita kemudian emosinya sedih, bukan berarti kemudian berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Karena emosi itu dia datang dan pergi, dia tidak menetap. Kan kita adalah tadi tuan dan nyonya. Jadi kita bisa mengendalikannya. Walaupun dia datang pertama kali karena kita merespon suatu kejadian, tapi selanjutnya terserah kita. Mau kita stop, atau mau kita teruskan, atau mau kita berpanjang-panjang gitu ya, kayak telenovela apa sih sekarang yang terkenal tuh si Andin sama apa itu si Aldebaran itu Ikatan Cinta. Ikatan Cinta, Masya Allah. Saya kan ya mohon maaf ya, di sini banyak nggak sih yang lihat itu? Ada nggak ya suka lihat?
Sama sekali Saya nggak tuh lihat nggak di pernah sini. lihat ya, tapi sekali lihat, Masya Allah, saya gini, nggak mau lah saya lihat lagi. Buat apa? Buang-buang waktu ya. Belum lagi di sini ikut berdebar-debar, ikut gemes, aduh kenapa sih itu? Aduh itu kayak gitu. Kayaknya ya, dipanjang-panjangin. Nah, itu satu training itu, satu pelatihan kita. Bagaimana kita mengelola emosi sebenarnya di situ ya. Dan kita terseret gitu. Training yang nggak baik menurut saya, bukan training yang baik ya. Masya Allah. Ini sekali lagi ya, emosi itu bisa dimainkan, mau diperpanjang, mau disingkatkan, mau dihentikan, terserah kita sebenarnya. Karena kita adalah tuan dan nyonya buat pikiran dan perasaan kita sendiri gitu. Ya. Ya, jadi sekali lagi emosi adalah pesan ya. Dia membawa pesan, tidak membawa perintah ya. Emotion itu adalah feel of meaning ya. Jadi dia adalah perasaan atas makna yang diberikan pada sebuah kejadian. Nah, jadi tergantung kejadiannya sama, kita bisa memaknai yang berbeda pada kejadian itu. Karena memaknainya berbeda, maka emosi yang muncul kemudian juga akan jadi bisa berbeda-beda. Jadi kalau pertama kita sedih misalnya, ya Allah sedih ya, pasti sedih lah kalau orang tua sakit, jangan sedih ya. Misalnya ibu sakit, ibu kita sakit, COVID, ibu kita sudah sepuh, terus kemudian sakit COVID, siapa yang nggak sedih? Sedih lah pasti, ya kan? Ada saudara yang meninggal gitu, sedih lah pasti. Tapi kemudian kita bisa memberi makna yang lain, Masya Allah. Ini kesempatan ya buat kita, anak-anaknya, untuk merawat ibu. Nah, maknanya beda ya. Dikasih makna yang lain lagi. Yang tadinya ya Allah kenapa sih ibu kan sudah sepuh, gimana kalau meninggal bla 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 gitu. Kemudian kita maknai lain, ya Allah ibu hamba engkau beri sakit pada ibu hamba dan ini adalah kesempatan buat kami anak-anaknya untuk merawat beliau dan itu adalah birrul walidain dan itu adalah salah satu kunci surga. Saya seperti itu. Maka gimana kemudian? Kita nggak lama-lama sedih, langsung kita gimana? Apa yang harus dilakukan? Kita bisa move on, kita bisa merawat ibu kita dengan baik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini pentingnya kita meyakini bahwa emosi itu membawa pesan, sedihnya itu karena kita sayang sama ibu kita khawatir, kita apa gitu. Itu pesannya, ya. Tapi kemudian kita memberikan makna yang baru, ya ini namanya kalau dalam dunia psikologi namanya reframing ya. Sebetulnya saya mau bahas reframing tapi mungkin waktunya nggak cukup ya. Insyaallah next time kalau ada kesempatan lagi gitu. Nah, jadi kita bisa memberi makna sebenarnya. Jadi emosi itu tergantung persepsi kita. Gitu. Dengan bergantinya persepsi, maka emosi kita pun bisa kita ubah seperti itu ya. Jadi kita jangan dikendalikan oleh emosi, tapi kita lah yang harus mengendalikan emosi. Gitu ya, teman-teman. Sampai di sini sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat. Masya Allah. Ya. Baik, nah ini sekarang kita masuk kepada langkah yang pertama, yaitu husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Husnudzon itu bersangka baik kepada Allah, bersangka baik. Kalau Allah sudah memberikan takdir atau ketentuannya, itu berdasarkan ilmunya Allah. Kita mempersepsi kejadian itu berdasarkan ilmunya kita. Sedangkan Allah, ilmu Allah, itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Ilmu kita sangat-sangat sedikit, sangat-sangat sempit. Allah tidak pernah salah, ya. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia, ya. Sedangkan kita tempatnya salah. Jadi kita perlu berhusnudzon kepada Allah. Kalau Allah kasih sesuatu yang dalam persepsi kita buruk, artinya apa? Allah mau kasih sesuatu pesan kepada kita. Ya kan? Sehingga muncul emosi tadi itu kan ada pesan yang dibawa di situ. Nah, itu yang perlu kita cari, teman-teman. Ya. Ternyata sakit kemarin itu sebenarnya atau pandemi ini sebenarnya mengajarkan apa sih kepada kita? Boleh dong dijawab di kolom chat. Ini kita dalam rangka latihan ya, husnudzon. Selama pandemi 1,5 tahun lebih nih, hampir 2 tahun, dan kita sangat terdampak, apalagi teman-teman yang punya bisnis kecil-kecil ya, UMKM ya, bisnis besar pun sangat-sangat terdampak. Berapa perusahaan yang kemudian
harus menutup gerainya, ya kan? Berapa perusahaan penerbangan yang harus grounded pesawatnya, ya kan? Liburkan atau pensiunkan pilotnya, ya, pilotnya atau kru pesawatnya, ya kan? Banyak sekali ya. Nggak usah banyak. Sekarang pertanyaan saya tadi, monggo silakan dijawab. Sudah ada yang menjawab di kolom chat nih, lebih care dengan keluarga, lebih menjaga kebersihan. Ya. Dampak pandemi semuanya jadi online, tim rombak makin sulit, lebih menjaga kesehatan. Ya. Apalagi ya. Banyak ya ternyata yang Allah ajarkan kepada kita ya. Masya Allah. Ya. Apalagi mengajarkan kepada kita tentang apa sebenarnya? Ya, satu hal tentang tawakal. Tawakal, nggak mungkin kita itu menyandarkan harapan kita itu kepada selain Allah. Karena kepada selain Allah itu sangat-sangat lemah. Ya, Allah ingin mengajarkan kepada kita tawakal. Allah ingin mengajarkan kita kepada ketabahan. Ajil itu apa? Ketangkasan. Sekarang siapa yang nggak tangkas, ya susah. Nggak tangkas, nggak mudah mengambil peluang. Ya susah. Kita perlu agile sekarang itu. Kita perlu tangkas. Bahkan untuk emosi pun kita perlu tangkas. Ada kajian namanya emotional agility, ketangkasan emosi. Dalam berbisnis kita harus tangkas. Kalau jualan sesuatu yang di masa pandemi nggak laku, harus banting setir. Apa yang laku? Nah, gitu. Apa yang laku di masa pandemi seperti itu, ya kan? Nah, yang bisa mengambil kesempatan itulah yang kemudian bisa survive. Itu, ya kan? Nah, oke. Ini husnudzon kepada Allah, ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan, semua pasti ada skenario terbaik dari Allah. Ya, ini katanya Master of Way Kung Fu Panda, ya. Masya Allah, ya. Nah, ini ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz, ya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, ya. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ya kita itu nyenengin sesuatu ya, tapi ternyata itu nggak baik. Boleh jadi juga kita nggak senengin sesuatu, tapi ternyata itu baik bagi kita, ya kan? Dan Allah mengetahui, sedang kita tidak mengetahui. Bisa jadi apa yang kita benci itu ternyata baik bagi kita, ya. Dan itu biasanya hikmahnya atau pelajarannya kita ketahui setelah lama gitu ya, berlalu. Ya. Seperti kemarin saya yang tadi saya ceritakan, saya kecelakaan, kemudian ada yang kena COVID dan sebagainya. Saya baru paham sekarang gitu hikmahnya, Masya Allah. Hikmahnya itu apa? Salah satunya adalah jadi lebih bersyukur, Masya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah masih diberi hidup sekarang ini, masih diberi sehat lagi, masih diberi kesempatan untuk berbuat baik lagi gitu. Ya. Oke, ini tadi ayatnya sudah dibacakan ya, Masya Allah. Ilmu kita sangat sedikit, sedangkan ilmu Allah luar biasa, meliputi segala sesuatu. Dan ini lagi, Masya Allah. Ini di surat At-Taghabun ya. Surat At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada suatu musibah itu yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Artinya segala sesuatu itu sudah sesuai skenarionya Allah, sudah dengan izinnya Allah. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam hatinya itu hidayah, petunjuk, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Tadi itu petunjuk itu apa? Pesannya Allah tadi kita bisa baca, kita bisa ngerti apa maksudnya Allah kasih kita ini, musibah ini. Syaratnya adalah beriman kepada Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Masya Allah. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap sesuatu maha mengetahui. Masya Allah.
Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini surat At-Taghabun ayat 11. Nah, jadi untuk kita supaya menjaga prasangka kita itu ya, prasangka kepada Allah, kita ingat Allah. Ya, kita ingat Allah, kita zikir, ya, kita zikir banyak-banyak. Ketika kita mendapatkan musibah, kita banyak-banyak zikir. Ingat Allah, ingat Allah. Allah nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin menzalimi, berniat menzalimi hambanya ya Allah. Ini pastinya karena dosa kita juga, mungkin karena kelalaian kita juga, mungkin karena apa-apa yang kesalahan kita, kelemahan kita. Ya. Allah mau kasih pelajaran kepada kita. Allah masih mau kasih pesan cintanya kepada kita ya. Jadi kita banyak-banyak ingat Allah. Insya Allah ini yang pertama, dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tentram ya. Kita menjadi tentram, jadi damai. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Masya Allah ya, Masya Allah. Ini ingat Allah. Berikutnya langkah yang kedua. Langkah yang kedua, dari langkah yang pertama, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Langkah yang pertama ada yang ditanyakan? Bagaimana sahabat Muhammad? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Alhamdulillah ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ya Mbak Frida ya. Nah, jadi boleh teman-teman kalau misalnya di tengah jalan ada yang ditanyakan, langsung aja ditulis di kolom chat gitu. Supaya supaya nanti nggak lupa. Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada yang ditanyakan ya. Baik, kita pada langkah yang kedua, yaitu terima. Terima ini acceptance bahasa Surabayaan ya. Oke ya, gimana sih terima itu? Nah ini ada satu kurva dari Kubler-Ross ya. Ini untuk kalau kita mau merespon sebuah kejadian gitu ya, kejadian itu sesuatu yang buruk misalnya ya, menyedihkan atau bikin kita shock gitu ya. Nah ini ada kurvanya seperti ini teman-teman. Pertama biasanya kita tuh shock, misalnya kayak saya tadi ya kecelakaan, ya. Shock saya, kaget saya ya Allah. Jadi hati-hati loh, sudah baca doa loh gitu, sudah baca doa pada saat mau berangkat itu, sudah persiapan dengan baik segala sesuatu, tapi masih memang Allah kasih kecelakaan ya, shock lah ya. Terus ada yang misalnya ini nggak semua orang mengalami proses seperti ini, tapi pada umumnya ya, pada umumnya. Kemudian denial itu apa? Menyangkal. Ya. Kemudian ada marah, ya Allah kenapa sih gitu, kenapa sih kok kecelakaan seperti ini gitu. Dan kebetulan misalnya ada, bukan kebetulan ya, misalnya memang ada sebabnya. Misalnya kalau saya kemarin itu sopir saya tuh sudah saya bilang jangan ngebut, kurangi kecepatan karena hujan gitu ya. Dia nggak nurut gitu. Maka saya ada rasa marah juga tuh di situ. Ya. Kemudian bergaining ini. Terus kalau saya terus-terusan marah begini gimana ya? Ya, ada yang sampai depresi misalnya. Ya. Depresi, kemudian baru acceptance. Tapi ada juga yang misalnya dari awal misalnya dari marah kemudian langsung ke acceptance, bisa juga gitu, nggak melalui depresi, ya nggak sampai depresi. Kalau saya sendiri teman-teman kemarin itu pada saat kecelakaan itu saya sampai mengalami yang namanya PTSD ya. Kalau dalam istilah psikologi itu namanya PTSD. PTSD itu post traumatic stress disorder. Saya sampai kehilangan memori hafalan saya. Semua hafalan saya hilang, kecuali yang dibaca Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek. Saya sampai bingung, berbulan-bulan saya tidak bisa menambah hafalan, tidak bisa menambah hafalan ayat baru, jangankan menambah hafalan ayat baru. Mengingat yang sudah dihafal saja, itu tidak bisa. Ya, itu gejala PTSD, gejala trauma ya. Dengan kecelakaan yang karena mobil sampai berguling-guling itu di jalan tol dan mobilnya hancur, alhamdulillah kami Allah selamatkan kami gitu ya. Nah itu ada proses tuh, ada proses sampai bisa acceptance itu saya bagaimana saya bisa memaafkan ya, memaafkan supir saya, memaafkan kejadian itu, memaafkan diri saya sendiri. Kenapa waktu itu saya nggak bilang sama supir memaksa kita berhenti gitu, saya sudah bilang berhenti gitu di satu
tempat istirahatnya di jalan tol itu ya, tapi supir saya nggak mau, tapi saya nggak memaksa. Kenapa waktu itu saya nggak maksa? Nah, itu kan kenapa seandainya itu kan pergulatan luar biasa ya. Nah, sampai sebelum ke acceptance. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ada kurvanya, ada masanya gitu. Nah, gimana kita bisa menerima pada saat itu? Mungkin nggak langsung bisa menerima gitu. Ya, maka kita berproses. Perlu proses, perlu waktu. Nah, ini sekedar mengingatkan, ya, mengingatkan. Kalau misalnya, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita berharap ada musibah lagi atau apa ya, enggak. Tapi kita belajar ilmunya sekarang gitu. Ya, kita terima kejadian yang buruk itu sebagai takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini untuk mengingatkan kita bahwa yang buruk itu enggak bisa lagi diubah. Ternyata itu malah justru menyimpan kebaikan dan hikmah ternyata ya, dan itu yang baru kita ketahui sekarang gitu. Oh ternyata hikmahnya. Sekarang saya terutama dalam hal memori, saya menemukan satu pengalaman gitu ya. Ternyata bagaimana saya bisa menghafal lagi itu ternyata saya harus mulai dari menghafal ayat atau surat yang pertama kali dulu saya hafal, yaitu saya menghafal surat Ar-Rahman pertama. Saya nggak bisa langsung mulai menghafal di juz 30. Saya ternyata harus mengikuti jejak lagi. Yang pertama dulu saya menghafal Ar-Rahman dulu. Setelah Ar-Rahman, Al-Mulk, baru gitu juz 30. Saya ikuti tracknya itu ternyata bisa. Ternyata di juz 30 tuh nggak bisa menghafal An-Naba itu, aduh ya Allah gitu. Ternyata harus mengikuti tracknya. Nah, itu salah satu ilmu yang Allah kasih. Ya, saya menemukan gimana bisa hilang hafalan itu. Ya, susah gitu untuk membaca Al-Qur'an itu yang sudah dihafal saja murojaah itu susah banget. Masya Allah. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, kita perlu ingat gitu bahwa nggak ada gitu sehelai daun pun yang gugur tanpa diketahui oleh Allah. Nggak ada sebutir pun biji ya dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah dan yang kering yang tidak tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya adalah dengan ilmu Allah. Ya, dalam surat Al-Hadid juga disebutkan nggak ada satu bencana di bumi ya yang ada pada diri kita sendiri itu, melainkan semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, bahkan sebelum kita diciptakan. Dan semua itu mudah bagi Allah. Ternyata hikmahnya adalah supaya kita nggak terlalu berduka cita kalau ada yang luput dari kita. Masya Allah ya. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini di surat Al-Hadid. Ya. Jadi terima yang pertama tadi adalah terima kejadiannya. Ya, terima kejadiannya. Nah sekarang terima yang kedua, acceptance yang kedua apa? Terima emosinya. Seringkali kita itu pura-pura gitu ya, pura-pura baik, pura-pura sabar, pura-pura. Padahal sebenarnya kita rapuh. Kalau misalnya udah sendirian, udah jungtu, waduh, gak karuan ya. Di depan orang kita kayaknya masih bisa gitu. Nah, ini kita perlu belajar menerima emosi yang muncul. Enggak apa-apa, menangis di depan orang juga enggak apa-apa. Ada loh orang yang enggak berani menangis karena dia seorang pejabat gitu ya. Seorang pejabat, masa sih pejabat cengeng gitu. Ya, dalam pikirannya menangis itu cengeng. Enggak. Rasulullah pun ketika putranya meninggal, beliau menangis. Ya, menangis karena sedih, menangis wajar, nggak apa-apa. Kita terima emosi yang muncul itu. Lalu kita namai sebenarnya emosi yang muncul ini apa? Kita kasih nama. Apakah sedih, apakah marah, apakah sakit hati, apakah kecewa, gitu ya. Nah, setelah kita kasih nama, peluk dia. Terima ya, aku marah ya Allah. Aku sedih ya Allah. Aku kecewa ya Allah, gitu. Ya, kita boleh curhat sama Allah ya. Setelah diterima, kita peluk emosi kita itu supaya dia kemudian kita izinkan pergi, lepas. Karena kan kita nggak mungkin dong hidup kita itu sedih terus, itu kan nggak mungkin. Tapi kemudian ya jangan ingat-ingat lagi kejadiannya supaya sedih lagi gitu. Jangan terlalu mengingat-ingat tuh maksudnya kita terus saja berputar-putar di situ. Sebenarnya kita bisa atur kan, kita punya kendali kan untuk mengalihkan fokus gitu. Ya, untuk shifting namanya. Shifting itu memindahkan fokus gitu. Ya, kita memindahkan fokus.
Nah, emosi itu adalah perasaan intens ya. Tadi ini sudah kita bahas ya. Nah, ini terkait dengan kognitif dan persepsi. Tadi udah kita bahas ini. Jadi macam-macam emosi itu nggak hanya yang sedih, yang takut, benci, marah. Biasanya kan seringkali masyarakat kita itu bilang kalau misalnya aku emosi nih, itu marah. Padahal emosi itu nggak hanya marah ya. Emosi itu bisa sedih, takut, benci gitu. Ya, bahagia, cinta, bangga, lega itu juga emosi ya. Jadi emosi itu bisa positif itu artinya menyenangkan, memberdayakan, negatif itu artinya tidak memberdayakan, tidak menyenangkan, tidak nyaman. Ya. Sebenarnya tidak ada emosi itu positif atau negatif sebenarnya, hanya kita mempersepsinya saja, gitu ya. Emosi semuanya itu sebenarnya baik adanya, gitu, baik adanya, karena dia punya pesan. Hanya kita yang mempersepsikan dia positif atau negatif. Ya. Positif itu sesuatu yang menyenangkan, yang negatif itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, di otak kita itu ada yang namanya limbic system yang mengelola emosi kita, ya itu ada bagian otak namanya amigdala. Nah kalau kita nggak bisa move on, kita terus aja terobsesi di sebuah kejadian itu, ini namanya amigdala hijacking. Amigdala hijacking itu kita nggak bisa mikir, teman-teman. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan emosi saja. Nah ini bahaya banget, makanya kita perlu berlatih ya. Berlatih imbangkan pikiran dan perasaan kita. Dan kabar baiknya otak kita itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi, ya. Kita bisa latih gitu. Nah, gimana caranya melatih mengelola emosi? Yaitu melatih yang namanya bagian prefrontal cortex untuk mengendalikan sistem limbik tadi, amigdala tadi, ya. Dan latih fleksibilitasnya. Ini ada orang fleksibilitasnya gini. Ada orang yang kaku banget gitu ya. Kalau enggak A enggak mau. Ya, kalau nggak A nggak mau gitu, harus ini, harus itu, harus benar, harus tepat, harus kalau enggak dia akan gampang sekali marah. Itu fleksibilitasnya berkurang. Nah supaya kita bisa mampu lihai, agile gitu ya mengelola emosi, kita perlu melatih fleksibilitas otak gitu. Ada bagian otak kita yang namanya cingulatus ya, yang bisa kita latih dengan cara apa? Nah caranya mudah kalau untuk olahraga misalnya dengan berjalan ya, berjalan kaki, dengan menulis tangan ya, menulis tangan, dengan berenang itu melatih fleksibilitas ya, melatih fleksibilitas dari olahraga ya, dari gerak. Nah kalau yang dari sistem limbiknya, dari prefrontal cortexnya apa? Nah kita kasih asupan bergizi untuk otak kita, hati kita, prefrontal cortex kita apa? Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran teman-teman. Allah sudah karuniakan kepada kita satu kitab ya, yang ini kitab ini banyak mengandung pengajaran ya dari Allah langsung gitu. Ada juga syifa ya untuk penyakit yang ada di dalam dada kita, ada di dalamnya itu petunjuk ya, ada di dalamnya itu rahmat, Masya Allah. Nah ini yuk kita perbanyak ini. Seperti yang dilakukan oleh Rumah Umat ini, Masya Allah ada kajian-kajian kayak gitu ya. Ini bagus sekali, ini membantu kita untuk ya kalau kita lebih banyak lagi mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kita dapat pelajaran dari Al-Quran, Masya Allah, itu syifa. Itu syifa buat hati kita yang saat ini lagi misalnya kemeropok, lagi sedih, lagi Masya Allah. Penawar itu syifa. Ya. Nah, juga bisa jadi petunjuk, harus gimana nih saya. Nah, Allah kasih petunjuk, Allah kasih rahmat, kasih sayang di situ. Ya, ini salah satunya ya untuk mengelola emosi. Nah, sedangkan kalau kita jauh dari Al-Qur'an ya ini rumusnya udah gitu aja ya, sengsara gitu ya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini kalau misalnya berpaling dari peringatan Allah maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dekat dengan Al-Qur'an. Baik, nah itu tadi langkah yang kedua, yaitu pertama apa yang kedua? Terima takdir Allah, ya, terima takdirnya Allah dengan lapang dada. Yang kedua, terima emosi kita, jangan ditolak emosinya, ya, justru perlu dirangkul, gitu. Sampai di sini, sebelum masuk ke yang ketiga, teman-teman ada yang ingin dikomentari, monggo silahkan. Saya stop dulu, ya. Silahkan yang mau dikomentari, yang mau berkomentar atau mau kasih
Oke, ini tadi dampak pandemi, semua online. Bisa Zoom, Masya Allah. Oke. Ya, silahkan kalau ada yang mau komen atau mau raise hand, mau langsung open mic, boleh. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau lanjut nih Bang Sabtu materinya? Lanjut lagi ya. Nah, ini Mm-mm. oke, baik. Silakan, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau gitu lanjut ya. Cerita Wah, ini ada yang tanya. Oke, ini ada yang tanya. Citra. Nah, oke. Silakan Bu. Mushab. Ini teh sebenarnya langsung ini langsung Ya, silakan. langsung apa materinya tentang ridho. Langsung di tes ridho materi Mimi sambil anak minta perhatiannya terus, ini nempel, minta diajak main terus. Ini Masya Allah. Jadi saya tuh dari tadi mau ngetik, ditarik-tarik terus ini sama baby yang satu ini, Masya Allah. Ini Citra. Jadi kayaknya kalau buat apa ya? Oh iya, kita ke masjid, yang ini kajiannya di sini ya, di Zoom. Nah, jadi alhamdulillah beberapa waktu belakangan ini memang lagi fokus sama topik husnuzon. Makan di masjid, minum di masjid, main di masjid, Nah, iya. duduk di masjid. Iya. Uma izin dulu ya. Nah, cuman itu alhamdulillah ngerasa sih ada progres. Tadi ya bener, oh kayaknya masalah persepsi gitu ya, terlalu termasuk ketika kita emosi itu kan ternyata awalnya kan memang dari persepsi ya. Biasanya tersulut emosi dan apa itu kan bermulainya dari persepsi. Nah, persepsi itu kan tentang kemampuan tadi ya, kemampuan berhusnuzon sebenarnya. sampai kita tuh mengulur-ngulur, ini nih apa ya, kok Citra ini masih ada tantangan gitu ya untuk mengelola emosi, ini masih sesuatu yang luar biasa gitu ya, terutama untuk orang-orang dekat biasanya. Nah, terus ya tadi ditariknya itu kayaknya ini Citra kemampuan husnuzonnya deh gitu. Makanya sampai beberapa waktu yang lalu itu emang husnuzon memang meniatkan gitu ya untuk ayo husnuzon gitu ya, lihat sudut yang berbeda. Nah, alhamdulillah di beberapa kondisi ngerasa ada peningkatan. Oh ya aku udah mulai bisa kayak toleran gitu dengan perbedaan, misalnya di grup MT atau apa gitu ya. Sekarang udah ibu-ibu kayak gini ya. Nah, tapi di sisi lain itu ada momen-momen yang kalau misalnya udah burn out, bahasanya itu capek, lelah, terus biasanya nih ya yang agak menantang itu ketika anak-anak lagi rame-ramenya gitu ya, merengek-rengek, padahal biasanya tenang gitu ya. Padahal biasanya tenang. Jadi itu jadi kesulitan buat tadi kalau fase yang penerimaan itu tadi itu. Kondisi yang kayak gitu tuh, itu menantang banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Teh Citra, Masya Allah sharingnya. Nah, jawaban dari pertanyaan Teh Citra itu ada di langkah yang ketiga, Insya Allah. Ya, oke. Baik, saya lanjut ya kalau gitu ya. Ini ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Laila Umum Musab. Laila ya. Kita sudah berusaha tidak mengingat kejadian yang menyakitkan saat melewati tempat yang punya kenangan sakit. Tiba-tiba masih meleleh di air matanya dan ingat kejadian itu. Apakah ini tandanya masih ada serpihan yang belum ridho? Ya, bisa jadi, ya, bisa jadi seperti itu.
bisa jadi juga memang itu adalah sebuah peristiwa yang traumatik ya, dimana kalau peristiwa itu traumatik memang butuh effort yang lebih ya daripada peristiwa-peristiwa yang lain gitu. Jadi mungkin perlu pertama memang ubah persepsi, yang kedua kalau nggak cukup dengan ubah persepsi bisa jadi memang perlu terapi gitu, perlu bantuan untuk terapi gitu ya. Nah itu ada teknik-teknik untuk bisa mengubah persepsi tapi yang dari dalamnya, jalur yang di dalam otaknya. Nah itu butuh terapi, ada insya Allah terapinya. Nah kalau yang untuk persepsi tadi kan husnudonnya tadi, itu secara logikanya, yang akal sehatnya, yang pikiran sadarnya, tapi ada mungkin bagian bawah sadarnya juga yang perlu diterapi tadi gitu. Insya Allah ada itu tekniknya ya. Ada tekniknya itu Bu Laila. Memang bisa jadi gitu. Ada tanda yang ada serpihan yang belum ridho bisa jadi ya. Insya Allah ini bisa dilakukan terapi atau bisa dilakukan yang tadi reframing dulu. Reframing itu mengubah persepsi, kita memberi makna baru terhadap kejadian itu gitu ya. Tapi kalau itu nggak cukup, mungkin perlu lanjut lagi gitu. Ada perlu bantuan terapis ya. Kalau itu peristiwanya traumatik gitu. Nah, terus apalagi ya? Yang kedua ini, Mimi mengumpulkan energi untuk bicara asertif agar setelah diobrolin lebih bisa ridho. Kok susah ya, Mi, maju mundur mau dibicarakan? Iya. Untuk supaya bisa asertif itu kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Perlu memaafkan dulu, memaafkan kejadiannya, memaafkan pelakunya, memaafkan. Nah, setelah kita damai, setelah kita tenang, baru bisa bicara asertif. Kalau belum bisa jadi kita masih ada emosi yang nggak nyaman tadi ya, ikut. Masih marah, masih jengkel, itu ikut terbawa gitu dalam nada-nada bicara kita, dalam pemilihan kata kita gitu ya. Jadi memang perlu mendamaikan diri dulu gitu, perlu ridho dulu. Ridho itu satu bagian penting untuk memaafkan. Kalau misalnya di situ ada isu pemaafan, perlu memaafkan dulu, baru bisa asertif. Ini kalau berhubungan dengan perilaku orang lain ya yang berbuat zalim kepada kita. Tapi kalau takdir ya atau ketentuan Allah yang misalnya tadi kita kehilangan orang yang kita sayangi, itu kan berarti langsung sama Allah itu. Ya, kesannya kan langsung sama Allah. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Kalau sama orang lain kan kita perlu berbicara asertif gitu. Gitu. Sebentar. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Laila. Masih sama dari Bu Laila. Ada anak muda pintar, cerdas, tapi merasa gagal studi. Efeknya si anak susah memaafkan dirinya sendiri. Sehingga si anak muda ini izin jauh dari keluarga dan bilang, aku pulang saat aku sukses. Bagaimana membuka hati pikiran anak muda agar memaafkan diri sendiri? Iya, memaafkan diri sendiri itu termasuk pentingnya kemampuan ridho sebelum memaafkan. Ya, ridho ini adalah pintunya pemaafan. Pintunya bisa memaafkan diri sendiri, gitu. Ya, Masya Allah. Jadi memaafkan diri sendiri ya. Ini ada ilmunya ya untuk memaafkan diri sendiri. Insya Allah saya juga membuka kelas training forgiveness ya, pemaafan diri sendiri. Kalau misalnya berkenan, monggo belajar ilmunya bareng-bareng gitu. Saya nggak bahas di sini panjang lebar ya. Mohon maaf Bu Laila. Baik, yang lain saya izin yang lain ya. Lanjut berikutnya ya. Mohon maaf supaya waktunya cukup nanti. Ini yang ketiga sekarang ya, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ya. Untuk ridho, yaitu syukur dan sabar. Masya Allah. Syukur dan sabar. Ya. Nah, ini ada hadisnya ini soalnya ya, ada hadisnya. Syukur dan sabar itu luar biasa, ilmu atau kemampuan yang luar biasa yang terus perlu kita latih ya, dan ini sangat-sangat berguna juga untuk kita supaya bisa mudah merasa ridho gitu ya. Jadi menakjubkan sekali ya urusan orang beriman itu, ini nasihat dari Rasulullah. Kalau dikasih kesenangan kita bersyukur dan itu baik baginya, kalau dikasih kesusahan maka dia bersabar dan itu baik pula baginya. Coba kita renungkan ya hadis ini ya, kita renungkan. Seringkali ketika kita diberi karunia, dikasih kesenangan, kita nggak ingat untuk syukur itu kita nggak ingat.
Bahkan kadang-kadang ya kita ngerasa itu adalah hasil usaha kita, betul nggak? Itu hasil usaha kita gitu. Ya, memang kan aku udah berusaha dengan baik gitu. Itu wajarlah aku dapatkan kayak gitu. Padahal sebenarnya Masya Allah, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, ya kita sudah hati-hati, sudah apa, kalau Allah sudah berkehendak, beda cerita. Ya, beda cerita. Gitu ya. Jadi makanya kita perlu latih ini syukur dan sabar, dan syukur dan sabar ini sebenarnya nempel seperti satu koin ya, satu koin. Jadi satu uang logam ya, yang gambarnya Garuda Pancasila, baliknya gambarnya 100 misalnya kayak gitu ya. Atau burung cendrawasih ya, lupa saya. Ada koin ya, itu baliknya apa, ada baliknya apa. Nah, ini satu sisi itu syukur, satu sisi adalah sabar. Jadi dia nempel. Makanya ini adalah satu kemampuan ya, state atau kondisi pikiran dan perasaan yang sebenarnya sama ketika kita senang. Dikasih senang kita syukur, dikasih kesusahan kita sabar. Itu. Ya, syukur dan sabar. Dan kalau kita bersyukur, Allah janjinya itu pasti akan ditambah nikmatnya. Masya Allah. Ini perlu kita jadikan apa ya, zikir yang autopilot ya. Jadi maksudnya gini, yuk kita latih. Ini sangat berpengaruh untuk nanti mudah ridho ya. Kalau kita punya seringkali sudah banyak bersyukur gitu ya. Apa-apa lihat apa tuh alhamdulillah. Lihat ada seorang penjual yang kemudian dibeli oleh orang lain buahnya. Misalnya jualan buah ya, dibeli orang itu alhamdulillah laku jualannya kayak gitu. Apapun yang kita lihat itu kita syukur alhamdulillah, kita sehat bangun tidur kita syukur, apapun yang kita lihat baik itu kita bersyukur. Maka Allah akan mudahkan Allah untuk tambah nikmat. Nah, nikmatnya Allah kasih pada kita gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi latih yuk syukurnya. Kemudian sabar. Ketika hantaman pertama, nah ini aku ingat kata-katanya Teh Citra kapan hari itu waktu ada webinar ya, ada hantaman pertama, gimana Mi bisa sabar gitu ya pertanyaannya ya Teh ya. Masih ingat aku pertanyaannya Teh Citra ya, waktu itu. Hantaman pertama gimana? Sabar. Sabar. Terus kalau misalnya memungkinkan untuk sholat, kita wudhu, kita sholat, minta berdoa kepada Allah. Ya. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu gitu. Sabar itu gimana sabar itu? Nah, ini enggak saya uraikan, ternyata sabar itu adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi ketika kita dihantam, mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi Allah. Respon kita ini, kita perlu merespon seperti apa yang itu akan menjadi ridhonya Allah pada kita. Nah, itu sabar. Kita memilih. Misalnya ada suatu musibah atau sesuatu kesalahan atau apa gitu, terus kemudian kita marah-marah, diridhoi Allah enggak itu? Itu akan mendatangkan ridhonya Allah enggak itu? Kita mukul-mukul diri. Kalau orang yang enggak sabar tuh, kalau Masya Allah budaya di sana ya, di Arab tuh kalau kena musibah itu bisa dipukul-pukul kepalanya, bisa dibentur-benturkan ke tembok, bisa ditarik bajunya sampai sobek, seperti itu. Itu tidak diridhoi Allah. Itu ciri orang yang nggak sabar. Ya, sabar itu kan bisa ada terdapat musibah, dalam taat, dalam menjauhi larangan Allah, ya kan seperti itu ya. Nah, gimana pada hantaman pertama kalau itu musibah, kita sabar, tahan. Kalau bisa apa? Diam. Kemudian apa? Ya, yang paling mudah adalah menarik nafas panjang sambil ingat Allah. Kembali lagi zikrullah. Ya, zikir. Kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau istighfar, astagfirullahaladzim, atau apa? Selain istighfar apalagi? Kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, misalnya seperti itu. Ya. Itu sabar gitu. Jadi sabar itu diam dulu, ya, diam, nggak bereaksi. Terus kemudian kita mikir nih, apa nih? Terus kita ngomong apa nih? Apa yang kita ucapkan? Apa yang keluar dari mulut kita? Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang itu membuat Allah ridho. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pada saat kita mikir, ya, itu
insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk. Kan tadi barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Nah, sekarang teman-teman ya, ini tadi jadi ada 3 langkah ya tadi ya. Ada 3 langkah tadi. Yang pertama apa tadi teman-teman? Husnudon ya. Yang kedua adalah terima, ya. Baik itu terima takdir sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz gitu ya, dan terima emosi. Yang ketiga adalah syukur dan sabar. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan. Nah, tadi kan udah di awal tadi udah menuliskan skor ya. Sekarang saya ajak teman-teman untuk memikirkan peristiwa apa sih yang belum bisa diterima sampai saat ini. Silahkan dibayangkan gitu ya, silahkan dibayangkan. Apa yang membuat Anda belum bisa menerima atau berat menerimanya? Ya. Lalu apa yang masih bisa Anda syukuri saat ini? Yang tadi sabar dan syukur ya, syukur. Apa yang bisa disyukuri? Yang tadi itu apa yang belum bisa bikin sabar, yang sekarang apa yang perlu kita syukuri? Lalu pesan apa yang Allah sisipkan dalam kejadian buruk tersebut ya, dalam persepsi kita buruk tersebut? Apa pesan Allah di situ? Allah mengajarkan apa kepada kita? Yuk kita tanya pada diri sendiri. Ya. Saya beri waktu teman-teman untuk merenungkan ini sedikit ya, sebentar ya. Nanti kita akan latihan nafas, insya Allah. Mengambil nafas panjang, kita bisa nanti insya Allah. Ya, silakan teman-teman bertanya pada diri sendiri. Kalau mau misalnya mau ditulis boleh, mau dibayangkan saja juga boleh, gitu ya. Peristiwa apa sih yang belum bisa diterima, gitu ya. Lalu apa yang membuat Anda berat untuk menerima? Apa yang masih bisa Anda syukuri saat ini? Lalu apa pesan Allah dalam kejadian tersebut? Ya. Oke, silakan dijawab sendiri ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ya, saya akan ajak teman-teman habis ini untuk yang praktis banget yang ditanyakan oleh Teh Citra tadi. Gimana sih gitu ya? Saya belajar ridho nih, tapi ya itu kok kadang masih susah gitu ya. Masih gimana ya, udah husnudon, tapi kok masih nyesek gitu ya, masih nggak enak gitu ya. Nanti kita akan terapkan ya, saya pingin kita sesi kita pagi ini, saya ingin sharingkan tentang latihan nafas ya, nafas yang mindfulness gitu. Oke ya teman-teman ya, insya Allah cukup ya ditulisnya tadi ya. Oke, sekarang saya ingin sampaikan tentang yang namanya nafas dalam. Ya, ini satu teknik yang insya Allah membantu sekali kita ketika kita sedang panik atau sedang rasa nggak nyaman banget. Ya, tadi saya sampaikan diam, kemudian ambil nafas gitu ya. Nah, itu gimana tekniknya? Nah, seringkali ternyata, yuk kita cek ya. Kita nafas tuh bisa jadi kadang-kadang itu keliru ya. Masya Allah. Ada satu sesi di mana saya tuh sharing tentang mengambil nafas dalam ini, nafas yang panjang, nafas dalam ini. Itu ada seseorang yang ternyata keliru ya dalam bernafas. Jadi ketika menarik nafas, gitu ya, menarik nafas berarti ngambil udara, itu perutnya malah kempes. Terus pada saat mengeluarkan nafas, perutnya malah ngembung. Nah, ya. Yuk kita cek sekarang nih, teman-teman. Yang benar, nafas yang benar ya, itu ini sangat berguna ya untuk mengontrol emosi kita ya, itu nafas tuh, karena dengan mengambil nafas tuh lebih banyak oksigen nanti yang akan ke otak kita sehingga kita jadi lebih mudah untuk turun ya tensi, bukan tensi, apa namanya ya,
emosi kita, suasana emosional kita itu lebih turun dan kemudian kita bisa berpikir gitu ya. Jadi bisa normal. Ini teknik nafas ini penting banget gitu ya. Nah, yuk saya akan ajak teman-teman untuk latihan nafas gitu, latihan nafas ya. Nah, satu teknik namanya mindfulness ya. Mindfulness itu adalah sadar penuh, hadir utuh. Kita fokus kepada saat ini. Kita fokus kepada yang kemarin atau yang akan datang. Kita nggak fokus pada masa lalu atau yang akan datang, tapi fokus pada yang sekarang. Apapun yang ada dalam pikiran kita pada saat kita menarik nafas panjang, kemudian mengembuskan pelan-pelan, menarik nafas panjang, mengembuskan pelan-pelan, izinkan saja semuanya itu mengalir saja, gitu ya. Ini bukan apa sih, bukan sebenarnya ini lebih kepada gini ya. Kalau kita berzikir kepada Allah ya, seringkali kita berzikir itu kan hanya di mulut ya, hanya di mulut bisa jadi. Saking ngejar target harus 33 kali, harus 100 kali. Tapi coba ini nanti bisa diterapkan mindfulness breathing ini ketika kita zikir. Dengan narik nafas panjang, kemudian kita hembuskan pelan-pelan sambil kita berzikir, narik nafas panjang, itu bisa banget dan itu masya Allah nikmat banget. Ya, jadi kita menyadari penuh nikmat Allah hari ini. Apa saja yang terjadi hari ini, nikmat Allah hari ini. Pokoknya fokusnya saat ini. Ya, apa yang ada saat ini. Tanpa judgment, tanpa kita menghakimi, ya, tanpa menghakimi. Gitu. Jadi izinkan saja pikiran kita mengalir saja gitu. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nah, ini mindfulness. Kita menyadari apa yang ada saat ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ya sebelum nanti kita akan ada sesi latihan? Ada yang ditanyakan? Sebentar saya cek ya. Kalau pas nafas kebalik itu gimana, Mi? Kenapa? Sambil nafas ternyata perutnya tambah gede. Oh ya, itu keliru. Berarti itu keliru Pak Doni. Itu keliru Pak Doni, Masya Allah. Jadi harusnya, yuk kita sadari, ya kita sadari. Efeknya apa, Mami? Ini efeknya apa ya, kalau jadi, keliru nih? Gimana ya? Saya nggak. Efeknya untuk kesehatan kita sendiri jadi kurang efektif gitu. Kurang efektif ya, kurang bagus. Seharusnya kita tarik nafas itu adalah mengambil udara kan untuk dimasukkan ke paru-paru gitu ya. Nah, itu mestinya perut kita itu ngembang. Karena ada diafragma di situ. Terus pada saat mengeluarkan kan udaranya keluar, berarti harusnya ngempis. Gitu logikanya. Betul nggak sih? Coba dirasakan. Kalau gitu coba kita cek lagi ya nafasnya ya. Saya belum kasih latihan dulu. Ya, ayo silahkan dicek lagi. Kalau tarik nafas panjang. Meskipun ngambil nafas sama ngeluarkan tetap ngembang gimana? Gimana? Meskipun ngambil nafas ataupun mengeluarkan perutnya tetap ngembang. Diet Pak Doni, diet. Betul ya kan begitu Pak Doni? Coba dicek lagi Pak Doni. Coba dicek lagi. Yuk, ayo. Kita tangan kiri letakkan di perut ya. Ya, tangan kiri letakkan di perut. Ya. Terus ambil nafas panjang lewat hidung. Ada gerakan keluar nggak tangan kita? Tangan kita ada gerakan maju nggak? Sadari lagi, sekali lagi. Ayo Pak Doni. Ada Mi tapi kecil banget. Coba ya. Sekarang gini, kita lihat anak bayi ya. Nanti kalau misalnya anaknya sudah besar-besar, lihat bayinya tetangga. Itu nafas yang benar itu seperti anak bayi ya. Coba cek, anak bayi itu pada saat dia ngambil nafas, perutnya ngembung apa ngempes? Pasti ngembung. Itu sudah defaultnya Pak. Kalau sekarang masih ternyata semuanya ngembung, berarti sudah nggak default lagi. Itu perlu perlu dikembalikan kepada defaultnya Pak. Ini saya lucu nih Pak Doni nih. Masa narik nafas yang ngembang, ngeluarkan yang ngembang. Tanda-tanda harus diet itu.
Enggak, ini Pak Doni ini guyon apa temenan toh sebetulnya? Ayo Pak, guyon apa tenan ini ternyata? Jangan-jangan cuma guyon nih Pak Doni. Ini Saya tiba berusaha serius. menerima acceptance. Ya Allah ya Rahman. Tapi kan memang maju kan, tangan kiri kan maju pada saat ambil nafas. Iyalah, karena kembangnya itu volume perut ya mungkin ya. Perlu dilangsingkan. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mungkin kemarin tuh beneran ada loh, ada yang terbalik gitu loh, ada yang terbalik. Jadi pada saat ngambil nafas malah perutnya ngempes, pada saat mengeluarkan nafas malah perutnya itu mengembang, itu kan lucu gitu loh. Itu nggak default lagi gitu, nggak dalam keadaan default. Default tuh apa sih? Setelannya ya, setelan yang bener tuh gitu kan gitu. Ini lucu nih. Nah jadi teman-teman silahkan aware dengan nafasnya masing-masing. Karena kalau enggak, itu berpengaruh loh pada kesehatan kita, pada apa ya, pengelolaan emosi kita gitu. Penting banget kita melatih nafas ini gitu. Termasuk untuk anger management ya, untuk melatih supaya kita enggak gampang marah, itu kan apa? Nasihatnya Rasulullah kalau kita enggak gampang marah, supaya enggak gampang marah itu apa? Pertama, diam ya. Diam. Terus suruh apa? Wudhu kan gitu ya. Wudhu. Sholat misalnya. Terus mengubah gerak, mengubah apa namanya? Posisi tubuh. Ya, misalnya kalau berdiri suruh duduk garing. Nah, itu kan sebetulnya mengubah state, mengubah kondisi pikiran dan perasaan. Nah, pada saat kita diam ya, terus kemudian kita latih dengan banyak ngambil nafas yang benar, insya Allah itu akan menurunkan intensitas kemarahan kita. Kalau teman-teman belum yakin, silahkan dipraktekkan. Saat ingin marah, kalau orang sudah seperti Rasulullah itu kan sangat-sangat piawai ya, sudah sangat-sangat piawai. Beliau itu sangat sabar, beliau itu sangat mampu mengendalikan emosi. Pada saat beliau marah, apa yang beliau lakukan tuh sudah memberi teladan kepada kita semua ya. Jadi diam, kemudian mengambil nafas itu luar biasa pengaruhnya. Ya, ketika kita mengambil nafas itu pertama mengolor waktu. Setelah ngelor waktu, dia ada oksigen yang masuk ke otak kita, dan itu akan memudahkan otak kita kembali berpikir dengan normal, gitu, dengan baik, dengan akal sehat, kayak gitu. Jangan-jangan teman-teman jangan sampai lupa bernafas ya. Yang penting jangan sampai lupa bernafas ya. Kalau keliru juga. Oke. Nah ini silahkan teman-teman. Saya nggak pakai musik ya. Jadi yuk silahkan. Sekarang kita latih. Saya nggak pakai musik gitu, jadi saya beri waktu berapa menit, 1 menit lah, 1 menit atau 2 menit gitu ya. Silahkan masing-masing fokus gitu ya pada nafasnya, dan fokus pikirannya pada apa yang kita syukuri hari ini, kita syukuri saat ini. Ya, silahkan teman-teman. Ya, silahkan sebentar saja. Yuk kita hening sebentar ya, kita hening sebentar. Yang masih gelodok-gelodok ini Bu Fitria, saya mute, saya izin ya. Oke, nah, oke, silahkan teman-teman mulai dari sekarang ya. Duduk yang nyaman, boleh memejamkan mata, dan mulai menarik nafas panjang. Ya, tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Boleh dengan zikir dalam hati atau diucapkan lewat mulut ya. Silahkan. Ambil nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Terus ambil nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Sadari sambil terus mengambil nafas panjang. Sadari apa yang ada atau yang terjadi saat ini. Sekali lagi, sambil mengambil nafas panjang, silahkan Anda sadari apa yang terdengar di telinga Anda.
bagaimana suhu di ruangan Anda. Sadari pikiran-pikiran yang muncul di kepala Anda. Terus sambil mengambil nafas panjang dan menghembuskan pelan-pelan. Anda sadari apa yang masih Allah beri, apa yang masih Allah karuniakan kepada kita saat ini. Silahkan terus mengambil nafas panjang dan menghembuskan pelan-pelan. Apapun yang ada dalam pikiran Anda saat ini, terima saja, tidak ada yang salah. Ya, terus silahkan ambil nafas panjang lagi dan hembuskan pelan. Boleh sambil berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang lain. Terus lanjutkan, silahkan. Anda ambil nafas panjang dan hembuskan pelan-pelan. Terus hembuskan pelan-pelan. Dan sadari apa yang masih Allah beri kepada kita hari ini yang masih bisa kita syukuri. Ya, beberapa kali lagi silahkan ambil nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillah. Ambil nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ambil nafas panjang dan hembuskan pelan-pelan. Dan pelan-pelan kita semakin menyadari kita berada di ruangan masing-masing, duduk di tempat masing-masing. Dan pelan-pelan kita membuka mata kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita berlatih bernafas ya, nafas panjang, dan kita hembuskan pelan-pelan sambil kita mindfulness ya. Mindfulness itu sadar penuh, hadir utuh pada apa yang bisa kita rasakan saat ini. Gimana rasanya teman-teman? Boleh dong, ada yang mau kasih tulis di kolom chat, boleh. Masih ada sekitar 30 orang yang masih bertahan, mungkin yang lain ada yang ada keperluan gitu ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Gimana teman-teman rasanya? Relax. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Doni relax ya, Masya Allah. Apalagi apa yang dirasakan teman-teman? Boleh, tapi masih ngembang. Iya, ini PR buat Bu Kuma ini. PR buat Bu Isti Kumayati. Gimana nih? Kok bisa ngembang terus ini gimana nih? Ya Pak Doni ya. Baik, nah ini Bu Wahyu, alhamdulillah rileks lebih tenang. Bu Sufana, Bu Sufiana dari Gresik rileks tenang dan jadi ngantuk. Ya nggak apa-apa, terima saja. Ini ya teman-teman ya. Latihan nafas ini penting banget. Saya berlatih nafas ini udah berapa tahun yang lalu ya? Puluhan tahun yang lalu lebih. Tahun 2007, antara 2007, 2008 lah. Saya latihan nafas ini. Ini sangat mempengaruhi gitu ya kestabilan emosi. Kita kalau rasa
ini ya, kalau kita udah nyadar mau marah, udah rasanya bete, ambil nafas saja sambil zikir. Itu yang instantly ya, yang instantly. Itu sangat membantu kita mengendalikan berikut-berikutnya nanti ya. Dengan ambil nafas ada oksigen nanti bisa husnudon kepada Allah, bisa lebih ikhlas menerima gitu ya, bisa ridho, maksudnya bisa ridho gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah saya kira itu teman-teman ya latihan kita ini sebagai teaser aja ya untuk yang nafasnya ini kita nggak panjang-panjang gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin teman-teman ngecek lagi gitu ya. Nah, skornya. Ya. Kembali lagi ke yang tadi, bayangkan peristiwa yang masih belum ridho dan sekarang berapa kasih sekarang? Apakah ada peningkatan? Bayangkan lagi yang tadi, kemudian setelah tadi ya berhusnudzon pada Allah, terus bisa terima gitu ya. Emosi kita juga kita terima gitu. Insya Allah lebih sabar dan syukur. Berapa skala ridhonya sekarang nih teman-teman? Ada yang mau share? Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan meningkat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan meningkat. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Sesungguhnya kesulitan itu hanya sementara ya. Dan kalau Allah beri kesulitan kepada kita, Allah beri ujian kepada kita, sesungguhnya itu satu paket dengan solusinya, gitu ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya beserta kesulitan satu paket itu ada kemudahan. Nah, ini yang patut kita yakini juga. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih terus-terusan, sesungguhnya Allah bersama kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa tadi pesannya Mbak siapa tadi ya? Mbak Firda ya. Tadi silakan kalau misalnya ada pelajarannya, hikmah yang bisa diambil, di-sharingkan ya. Boleh saya juga di-tag ya IG saya Kastini Kaspan, FB saya Kastini S Kaspan. Insya Allah kita lanjut silaturahmi ya lewat medsos. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kastini atas materinya yang sangat luar biasa. Oh iya, mengingatkan kembali bagi yang mau merangkum materi ini, dan silakan dirangkum materinya. Jangan lupa tag akun Instagram kami Rumah_Umat_org, dan jangan lupa diberikan tagar cinta Rumah Umat. Akan ada 3 door prize menarik untuk rangkuman yang terbaik. Nah, alhamdulillah ini sampailah kita di penghujung acara nih. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi kepada Bu Kastini yang telah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih atas antusias dan semangat sahabat Rumah Umat semuanya. Dan tak lupa terima kasih kepada Pak Doni selaku Direktur Kreasi Presentasi dan Bu Isti Kumayati sebagai foundernya Kunto Syar'i. Karena webinar ini disponsori oleh KP dan juga Kumiko Syar'i. Terima kasih banyak karena sudah memfasilitasi kami. Nah, mungkin sebelum ditutup oleh penutupannya dari Bu Kastini ya. Langsung saja kepada kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja Mbak, insya Allah. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Sudah cukupkah? Alhamdulillah, baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini saya mau kasih informasi lagi nih, informasi yang menarik. Nah, kebetulan saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, kebetulan di bulan depan, di tanggal 13 November 2021, ada event lagi dari Rumah Umat dengan temanya menjadi sahabat untuk
buah hati, yaitu kiat-kiat bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang tua yang menyenangkan untuk anak kita. Kami tunggu kehadiran sahabat Rumawat semuanya, bisa ajak-ajak atau colek-colek temannya, saudaranya, barangkali tetangganya juga boleh untuk diajak. Kapan lagi ya kita bisa upgrade skill, upgrade diri, mencharge iman, menambah wawasan, dan tentunya gratis pula. Jangan sampai ketinggalan. Ya, Mbak Frida, mungkin sekedar tambahan aja. Jadi Mas Adista itu kan teman saya ya. Sebelum beliau itu hijrah, beliau itu dulunya itu seorang DJ, tahu ya DJ. Jadi dia seorang orang yang sudah akrab dengan dunia malam. Terus kemudian beliau hijrah dan sekarang beliau menjadi trainer untuk anak-anak ya. Karena dia ingin memberikan hal yang terbaik sejak anak-anak itu masih kecil. Jadi kayaknya ini sangat menarik karena Mas Adista itu ketika menyampaikan sesuatu itu selalu diiringi dengan audiovisual yang bagus. Saya berharap nanti rekan-rekan semuanya bisa ikut dan nanti kita akan tahu gimana sih caranya supaya kita itu lebih dekat dengan anak-anak kita, baik itu yang masih kecil maupun yang sudah remaja. Ini kayaknya menarik banget. Terima kasih Mbak Frida atas informasinya.